Jadi malu itu dari tanda keimanan. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala sallallahu Rasulullah bersabda, "Inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwati al-ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Sungguh dari apa yang manusia ketahui, adraka itu ditangkap, difahami dari perkataan Nabi yang kenabian pertama, apabila engkau tidak malu maka lakukanlah apa yang kau ingin. Yang dimaksud dengan nubuwatil ula itu perkataan para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu sudah ada, yaitu perkataan ini, kalau kau tidak malu maka lakukanlah apa yang kau inginkan. Ini sama seperti ini, bukan membolehkan, lagi ini untuk dizajri, untuk jadi perkataan ini bukan boleh dalam hadis ini, enggak, ini buat menzajar, untuk membentak atau sindiran, bukan untuk hakikat. Kalau nggak malu ya udah berarti kita boleh zina, boleh, kan kita nggak malu, ini nggak punya, bukan. Sama seperti seorang ayah atau orang tua mengatakan kepada anaknya, ya udah kamu nggak usah belajar gitu. Kalau nggak mau pinter nggak usah belajar. Tidak mungkin, tidak ada seorang orang tua yang tidak ingin anaknya jadi cerdas, kan nggak ada. Semua orang tua yang ini baik-baik gitu. Maka ketika anaknya udah kamu nggak usah belajar gitu. Ya udah, kalau kamu nggak mau pintar nggak usah belajar. Itu sama seperti hadis ini. Jadi ini lizajari, untuk satu peringatan, bukan suatu pembolehan, enggak. Itu adalah tastahi fasna masyita. Karena kalau orang yang beriman itu mempunyai sifat malu, karena malu ini adalah salah satu akhlak yang baik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah SAW tersingkap betisnya, sehingga ketika memperbaiki Ka'bah, sehingga Rasulullah SAW ketika tersingkap jatuh pingsan. Kalau sekarang orang nggak mau membuka celananya lebar-lebar, pahanya kebuka, apalagi perempuan yang jelas-jelas aurat itu adalah dimana fitnah datang dari perempuan dibuka. Itu karena kenapa? Karena saudara tidak punya rasa malu lagi. Dan pada dasarnya perempuan itu menyukai as-sitr, menyukai untuk ditutup. Kalau perempuan itu pakai celana pendek atau rok pendek, dia tarik itu. Padahal udah tahu roknya pendek kan, tapi ditarik-tarik. Karena sebenarnya dia nggak mau kelihatan, dia malu, hatinya mengingkari bahwa ini tidak baik. Gitu. Jadi malu ini dasar dari akhlak yang baik. Jadi malu. Kenapa? Kalau kita mau maksud, saya malu. Contoh seperti itu, kalau cewek bonceng motor, kemudian ini suka agak naik ke atas, tarik ke atas saja, kalau pengen nggak kelihatan harus saya gondrong. Harusnya begitu. Kenapa nggak pakai baju yang panjang gitu? Dia pakai baju yang pendek tapi ditarik-tarik. Kenapa? Karena dia sebenarnya malu. Yang lihat juga risih, apalagi kalau ada kelihatan bisa malu berperan. Apalagi puasa gitu Itu teman satu lah. Memang kelemahan kita di selama ini itu masih terbuka, Pak, Dulu ketika saya di Mesir dulu itu jarang sekali orang yang memakai rok itu sampai di atas lutut, itu nggak ada di Indonesia. Tapi nggak tahu kalau sekarang. Jadi bajunya sampai kelihatan pusarnya, nggak ada ya. Jadi haya, malu ini adalah itu tadi, ketika orang di Australia mereka cium-ciuman di bis itu nggak apa-apa, di kereta nggak masalah. Karena kenapa? Udah hilang rasa malu. Ini diajarkan Rasulullah SAW. Idza lam tastahyi fasna' masyita. Tentu batasannya dalam arti tidak semua kita harus malu. Dalam itu nggak ada malu.
karena itu masalah tentang ilmu. Jadi saya malu nanya. Tapi sekarang anak-anak kita lihat lebih di sekolah lebih aktif bertanya. Kalau dulu mungkin orang-orang angkatan saya jarang, kalau di sekolah itu diem semua, nggak ada yang bertanya. Karena kalau ditanya nanti diomelin ya. Ya, sekarang ada yang bertanya. Jadi itu tidak malu. Sehingga pada suatu hari Ummu Salamah pun bertanya kepada Rasulullah, ya kan? Ya. Ya ini kan pembuktian bahwa roh manusia itu pada awalnya adalah suci. Karena walaupun belum ada yang terbentuk rasa awal itu malu kan rasa suci. Jadi Allah menciptakan manusia awalnya suci. Iya, malu itu fitrah manusia sebenarnya. Jadi kalau dia nggak malu, itu menyalahi fitrah. Gitu. Ya sebenarnya perempuan ya, jadi perempuan. Ummu Salamah menanyakan Rasulullah, ya kan, apakah perempuan itu junub? Kalau Rasulullah, iya apabila dia melihat air ya. Jadi Ummu Salamah tidak malu untuk menikah, ini masalah agama ya. Ya, apakah perempuan itu junub? Iya apabila dia melihat airnya keluar ya. Sperma perempuan keluar, maka dia wajib gitu kan. Jadi tidak ada malu dalam apalagi urusan agama. Saya malu ini berkaitan dengan masalah rumah tangga atau hubungan suami istri, itu harus ditanyakan kepada kepada orang yang tahu ya. Pokoknya yang jelas tadi ya, misalnya kalau karena malu ini tidak akan tahu ya, seseorang yang mau melakukan hubungan suami istri di siang hari ya, kalau dia malu saya. Tapi tidak, karena dia ingin tahu bagaimana hukumnya, sehingga dia mengatakan ini untuk ma'alam ra'ati fi nahar Ramadan, melakukan hubungan di siang Ramadan. Bagaimana Rasulullah kaget gitu kan ya. Rasulullah, ya kamu memerdekakan ya seorang hamba. Kata dia, saya nggak punya Rasulullah gitu. Kamu memberikan makanan kepada kamu puasa 2 bulan berturut. Saya nggak bisa salah. Karena Rasul, kamu memberikan makan kepada 60 orang miskin. Ketika saya nggak bisa salah. Akhirnya datang sahabat ketika itu membawa kurma ya, sekarung atau kurma dalam jumlah tertentu. Rasul ambil ini dan berikan kepada orang yang paling fakir kampung kamu. Kata dia, Rasulullah, di kampung saya yang paling fakir saya gitu kan. Enak wah, kata Rasulullah, ya udah berikan untuk keluargamu ya. Sampai Rasulullah tertawa dan kelihatan nawadhijuhu ya, giginya kelihatan. Gigi dan ketawa ya Rasulullah. Gini nih Rasulullah ingin menjelaskan kepada kita bahwa malu ini adalah malu yang dia itu sebagai fitrah manusia, bahwa kalau kita melakukan maksiat, membuka aurat sebagai perempuan sekarang, itu sebenarnya mereka menyalahi fitrah. Kalau kita tidak malu, maka dosa kita besar, karena Rasul mengatakan kullu ummati mu'afat illa al-mujahirin. Jadi semua umatku itu dimaafkan kecuali orang yang mujahirin, orang yang dia terang-terangan, nggak malu lagi ya, berzina misalnya di tengah jalan atau ya, nggak ada sitr. Kalau dulu orang mungkin masih tertutup, sekarang terang-terangan ya. Korupsi sekarang jelas, korupsi terang-terangan, saya ingin sekian, saya ingin bayarannya sekian. Mujahid ya, tidak malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau malu ini hilang dari satu umat, maka dan Allah bisa saja mengirimkan satu uqubah dan azab kepada umat tersebut. Na'udzubillah wa na'udzubillah ta'ala. Ada yang bertanya tentang hadis 20 ini? Pak Ustaz, mungkin hadis ini bisa kita artikan bahwa ini merupakan suatu larangan untuk berbuat sekendaknya tanpa aturan, itu aturan agama. Terus kemudian rasa malu tersebut apakah ini merupakan satu sifat Allah? Rasa malu. Apakah? Kan ada sifat-sifat Allah tuh yang
berapa gitu ya. Apa yang masuk rasa sifat Allah juga sama. Tidak ada satu sifat nama Allah yang malu. Al-Hayyu itu yang maha hidup, bukan malu. Jadi nggak ada. Jadi kalau manusia malu, kalau Allah justru mana Al-Mutakabbir. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar, al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahhar. Allah nggak perlu malu karena Allah yang punya kita. Ya, Allah yang punya peraturan. Al-Fatahul Alim, Al-Qabitul Basitul Khafitul Rafi'ul Mu'izzul Mudhillus Sami'ul Basir, Al-Hakamul Al-Latiful Khabir, Al-Halimul Azim Ghafurur Syakur, Al-Alimul Kabirul Hafizul Muqitul Hasibul Jalil Karim, Raqibul Mujibul Wasil Hakim, Al-Wadudul Majidul Ba'ith Syahid Haqqul Wakil, Al-Qawiyul Matin Haqqul Wakil, Al-Qawiyul Matin Wakil, Muhsin Mubdi Mu'in, Al-Muhyil Mumitul. Al-Muhyil Mumitu itu yang menghidupkan, bukan makhluk. Hayyul Qayyum, Al-Wajidul Majidul Ba'ith Syahid Al-Hayyul Mumitul Hayyul Qayyum, Al-Wajidul Majidul Ba'ith Syahid Haqqul Wakil, dan seterusnya sampai terakhir. Nggak ada sifat Allah yang namanya makhluk. Dari 99 nama itu ya. Nggak ada. Sekarang mana benar-benar itu bersyarat, menggambar bersyarat orang sama empat yang dibawa oleh makhluknya itu manusia khususnya. Ada sifat-sifat Allah yang bisa ditiru, ya. Seperti Al-Halim, Al-Ghafur. Ya. Tapi kalau seperti Al-Mutakabbir nggak boleh, kita sombong nggak boleh. Al-Majidul Ba'ith Syahid Al-Alim, mengetahui. Jadi kita mencari ilmu. Ya, bagaimana Allah tahu, kita juga ingin cari tahu, tapi ilmu kita tidak seperti itu. Memelihara rasa malu itu indah dalam kehidupan sebenarnya. Iya. Menciptakan keindahan kehidupan. Ya, seperti Allah kan menghendaki keindahan. Berarti kalau kita malu merusak, berarti kan kita harus ini ya, karena Allah menghendaki keindahan. Namanya jamil yuhibbul jamal. Malu kita merusak gitu, karena Allah menghendaki. Dan perang gitu kan tidak menghendaki perang, sama juga kan keindahan. Malu korupsi harusnya ada di sini nggak boleh korupsi. Harus ada sifat malu. Sini malu korupsi. Kita malu-maluin bukan lo. Begitu belajar mahal, begitu jadi pejabat mumpung korupsi. Berikan modal. Balik pekerjaan. Yang keempat, umur saya kan bekerja di satu mereka. Di posisi pensiun kemarin yang kita bisa. Di sini baru kalau ada kesempatan itu. Dulu kita tahu bahwa itu melanggar dan malu. Tapi karena kondisi iman masih dangkal, sudahlah kasih sedekah setelah tua begini, ya mudah-mudahan diterima Allah sama kita. Insyaallah. Kita nggak menafik pesan. Kita nggak bisa cerita diri sendiri sama teman gitu. Iya, ya insyaallah. Ini tahun kelima buat saya. Akhirnya saya koma. Baru 5 tahun Ustaz seumur hidup saya. Bayarnya puasa 1 bulan 30 hari. Yang saya alami seumur hidup yang penuh hikmah 5 tahun ini. Sebelumnya belum Pak ya? Ya sebelumnya puasa biasa, cuma hikmah puasa itu ya seperti puasa siang, malam ya tarawih antara tidak dan ya sholat ya dia tidak khusyuk seperti setelah khusyuk. Berarti kita masih bersyukur setelah khusyuk kasih waktu yang bagus, ada bermanfaat. Karena gimana ya kehidupan kita dulu kan itu namanya hijrah. Orang-orang itu kan masih umur sekian usia. Kalau saya itu bapak saya tentara, umur kita bekerja, orang tua kemana-mana. Agama diajarin dari kecil, cuma pemaknaan agama di kampung kan tahu sendiri Ustaz. Ya artinya baca alhamdulillah bismillah cukup,
ilmu saya tinggalkan cukup. Nah setelah saya tua ini 5 tahun kembali saya belajar lagi baru ada pemahaman lagi baca buku. Jadi insya Allah ampun itu saja. Insya Allah dosa apapun insya Allah. Kalau kita kondisi kita sendiri ngalamin Ustaz. Berarti udah tua sih. Ya ngunting sudah gitu sudah hati dagang ya di instansi nggak ada yang nggak gitu. Hampir semua Ya, karena itu memang sudah ada instansi kesempatan itu. Ngaku ya. Ngaku ini yang nggak bisa ngaku Pak. Tapi nggak tahu. Nggak apa-apa, ada hadisnya ada. Ini kan macam-macam Pak Ustaz. Kan hijrah ya. Dan tapi secara sistematis rata-rata di posisi saya kerja dulu. Misalnya kita dikasih waktu lembur, perjalanan lembur nih kan harusnya lagi ini macam kita masih jalan. Kan itu juga. Iya. Halus kan. Betul. Tapi kan tipis kulit bawang apapun tetap dosa. Biasa lagi puasa. Alhamdulillah. Terawih udah tertidur aja rumah capek paling kerja. Minggu juga kan. Nah seperti ini kan kita nggak rasa Pak yang halus, yang sejuk, tapi sebetulnya kan dosa semua. Kalau di kantor orang baik aneh. Kalau di kantor orang baik aneh. Ya ada sebagian yang berpendapat begitu. Orang yang langka. Saya berusaha sedikit bersentuh saya Pak. Tersingkir, ahal dan usul saya udah kamu saya belajar nyalain yang lain. Jangan bisa membuat masyarakat, tapi yang kita nggak bisa nyalain juga. Karena sistemnya Pak. Tidak bisa kita saling siapa. Lingkungan ya. Kalau nggak ikut jantungnya. Kita nggak ngerti lah tentang lingkungan, nggak dicoba Allah kita nggak bisa kondisi seperti itu. Sudah lalu kita di umur segini, usia lagi, bermusik, dari sini, ini bersyukur. Insya Allah kalau kita Ya kita kalau kita kondisi kan bisa diri sendiri aja. Ya subhanallah sudah. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang kehendaki, alhamdulillah. Artinya saya sadari gitu. Ini tahun kelima buat saya Pak. 2006 berarti Pak ya. Baru umur 5 tahun. Iya, apa dulu di dinas apa? Tadi di BPT dulu di pekerjaan. Oh di BPT ya. Dulu di sini di gedung yang itu Pak. Saya kira BPT mungkin bersih juga Pak ya dibandingin yang lain atau sama aja? Sama aja ya. Ada sebagian ya pada saat begini sih bagus. Di proyek pun ada cerita Pak. Ya Pak Bis ini sih marah kita jadi tapi jangan dulu nanti pusing. Dia marah. Nanti kita presentasi kondisi kerjaan ini Pak sekian menurut lagi waktunya sekian kamu harus bikin sekian. Jadi di buku pelaporan itu bagus semua. Itu berbohong juga walaupun ada nilai uang. Nilai bohong kita tetap. Karena ini bakal dibaca nasional kan, baca sini misalnya. Kita kerja 3 bulan, di sini begini, jangan buat sini, bikin sini. Kekurangannya kita kerja terus siang malam, bohong juga kan. Nah sehalus apapun kita bohong. Nah, karena sistematisnya memang seperti itu. Nah, kalau mungkin berubah, mungkin nanti orang bagian ada yang bagus, bisa. Kalau cuma seperti sekarang ya. Sulit Pak. Insyaallah semoga Allah memberikan perbaikan bagi umat ini. Jadikan kita hamba yang soleh dan berikan kita keistiqomahan ya, dalam kebenaran. Mungkin kita cukupkan kajian hadis ini pada hari ini sampai di sini dan insyaallah kita akan bertemu lagi besok dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وانفعنا وزدنا علما نافعا في الدنيا والاخره. اللهم تقبل منا الصيام والصلاه والزكاه وسائر الاعمال يا رب العالمين. اللهم ارزقنا ليله القدر يا الله يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.